sok. Satu orang aja. Oh ya, halo, perkenalkan kami dari I24. Namaku Rafael, NIM 004. Namaku Resaki Abdullah Sunandal, NIM 023. Nama gua Ahmad Maulana Zidan, panggilannya Zidan, NIM-nya 017. Nama saya Dipa Sembada, bisa dipanggil Dipa, NIM 136240039. Sebelumnya namanya tadi Dipa, siapa lagi itu? Rafa, Abdi, terus Zidan, ya. Zidan, Dipa, Rafa, Iya. Abdi. Oke. Ntar, apa aja gua harus ngomong apa coba? Oh, perkenalan diri dulu boleh. Kenalan diri, Bu. Apa aja? Nama panjang, panggilan, NIM. Sama menjabat sebagai apa sekarang? Oke. Nah kan apa? Gua nama lengkapnya Joseph Amadius Gibran Lumban Tobing, biasa panggilan Joseph atau Sep atau Arthur, NIM 136230028. Jabatan sekarang itu sebagai staf RMB, sebagai penanggung jawab bola. Jadi yang ngajak-ngajak orang main basket, volley atau enggak futsal minsok. Oke. Oke, udah siap belum pertanyaannya? Udah. Udah, apa? Pertanyaan pertama, pandangan atau perasaan Mas mengenai himpunan KMPN itu sendiri gimana? Apa? Pandangan. Pandangan tentang KMPN. Pandangan. Ya. Tentang KMPN. Ya organisasi saja, tapi maksudnya apa pandangan terhadap kalau organisasi ya organisasi, tapi maksudnya apa bagian apanya coba? KMPN di dalam KMPN di hati kakak itu gimana? Di hati. Hati ya. Sebagai apa nih di hati? Sebagai tempat perkembangan bagus. Soalnya ini kan soalnya kan KMPN kan itu kan jumlah anggotanya dikit kan. Nah, karena teknik dirgantara emang dikit kan. Jadi banyak kali itu pasti kamu tuh pasti ambil tanggung jawab. Nah, itu kesempatan buat kalian semua itu buat berkembang di sini. Itu kalau menurut gua. Jadi bagus banget. Soalnya makin dikit orangnya malah nanti muncullah orang yang berkualitas gitu. Oke, itu aja sih kalau gua pandangannya. Ya sama kekeluargaan bagus banget. Itu aja tuh. Dah. Gue mau nanya tentang Portal. Oke. Portal, gamenya kayaknya Clash Royale nih lagi naik nih. Kenapa nggak ada Clash Royale? Jujur, itu kan Portal kan proposalnya itu kalian tuh nggak tahu udah lama kali dari Juli. Terus baru meledaknya kan sekarang September sama Agustus kan. Itu proposalnya semuanya udah jadi nggak dimasukin CR. Makanya kita masukin cuma FIFA sama ML. Setahunya kalau banyak peminat kita juga masukin kan ejet aja pakai HP masing-masing. Nah, itu masalah itu aja. Tapi udah kelanjut jadi nggak bisa lah. Oh, sama Valorant. Kalau Valorant kenapa tuh? Valorant jujur aja peminatnya udah dikit ini sekarang. Oh, dikit. Ya, dulu saat angkatan kita itu udah banyak dulu, tapi sekarang udah kurang. Latihannya juga susah waktunya. Apalagi udah sibuk akademik nanti sama hal lain hal. Itu aja sih, makanya nggak ada. Boleh. Lanjut. Oke, kalau pertanyaan dari gue tuh kan Artemis tuh udah setahun ya di KMPN berhimpun. Menurut lo hal yang paling berharga atau berkesan lah selama berhimpun di KMPN apa? Paling acara-acara besar ya beneran. Acara-acara besar ya berini banget. Kalian tahu ICE kan dari jadi Sonic itu Aerospace Innovation Summit. Nah itu acaranya bagus banget tuh, undang-undang banyak banget sponsor sama orang-orang penting seperti Marsikal TNI ngajak orang dari Airbus, Turkish Aerospace Indonesia itu orang-orang penting, jadi berkesan. Terus itu ada performance di tengah, terus juga ngajak anak SMA berkompetisi di situ. Jadi menurut gue itu berkesan banget. Acara-acara besar, Wisokto juga itu berkesan banget. Soalnya ya proper banget, soalnya dikit orang itu malah jadi orang tuh malah tambah berkembang. Kalau banyak orang kan biasanya ya itu kalau nggak bisa lu ya udah orang lain aja. Tapi kalau di sini ya emang harus lu yang kerjain. Nah, itu juga. Jadi berkesan banget acara-acara besar ya. Kalau dari gua ya. Tapi kalau mungkin orang lain bisa beda. Nah, apa mau ditambah pertanyaan atau apa? Atau mau selesai aja? Mungkin kayaknya cukup dulu deh. Oh ya, boleh deh. Pandangan Kak Joseph sendiri terhadap Athena itu gimana sih?
pas pertama kali ketemu sama sekarang bedanya apa dan perkembangannya apa gitu sih. Sepertama kali ketemu tuh jujur kalian tuh di forum bego banget. Awal-awal saat Prasonic D5 inget apa D4 kayak D4 itu kalian bego banget tuh di forum. Ya itu jujur aja, tapi semakin jalan day semakin bagus. Ya itu bagus. Itu gua gak bangga sih. Tapi gua jujur kesal tuh nggak apa. Suara kalian kecil banget. Sumpah. Pakai suara perut ya, pakai suara dada, gak kedengeran di belakang. Jadi suara kalian kecil banget, tapi ya itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang penting tapi yang denger kan. Tapi masalah anjing gue juga mau denger kali. Mau denger juga omongan kalian jawabannya itu aja. Terus versi kedua saat day akhir itu udah kelihatan nih jawabannya kayak robot semuanya. Makanya saat itu gue bilang antena kayak robot. Kalian tuh robot jawabannya kayak AI. Apalagi ketang kalian tuh jawabannya. Gue inget banget anjing. Aduh dikondisikan kan gue dengerin ini jawabannya kayak robot beneran. Muter-muter kayak tanya komitmen kamu di kampion apaan ya nanti blablabla muter-muter terus ya itu aja sih. Tapi ya semoga kalau udah lewat sini udah mulai mengenal KMPN kita juga udah bisa berkembang, jangan kayak robot lagi, itu aja ya. Gue mau kayak gitu tapi gue harap terbaik kok buat kalian sumpah ya. Oke. Mau siapa lagi nih nanya? Jadi lanjut. Saya mau bertanya bagaimana perubahan apa yang dirasakan tuh selama sebagai anggota biasa hingga saat ini? Maksudnya tuh dari sebelum masuk KMPN tuh hingga saat ini sebagai anggota biasa tuh apa yang berubah dalam diri kakak? Asia jujur aja kayak sebagai anggota biasa nggak ada sebagai gara-gara gue ngambil panit aja bebannya sih. Jadi sebagai anggota biasa Asia enggak. Anggota biasa ya anggota biasa. Mau ikut acara apapun nggak apa-apa, gas itu sosial. Jadi Asia gak ada tuntutan Asia jadi anggota biasa. Setelah jadi anggota biasa. Tapi kalau lu ikut panit ya pasti ada ini aja, ada tuntutannya. Bebannya dari situ malah kalau ikut panit. Tapi kalau kata gue itu nggak apa-apa, itu ruang buat berkembang. Gak ada orang berkembang itu tanpa beban. Itu aja sih dari gue. Jadi intinya itu jadi anggota biasa itu Asia nggak ada. Gara-gara hal-hal lainnya, ya gara-gara lu ikutin jadi staff kayak gitu. Apa ya, ada yang perluan nggak? Gue mikir dulu. Ya kan Kak Joseph bilang ini ya sebagai staff RMB kan. Ini deh pahit manisnya jadi staff RMB itu apa? Dan apa sih kelebihannya jadi staff RMB gitu? Pahit manisnya di RMB, Kadif gue nggak jelas orangnya jujur. Kalian tahu nggak Kadif gue siapa orangnya? Wisnaya, tahu ke Wisnaya apa? Kemarin Disney ikut gak kemarin? Nah itu yang nyanyi tuh yang main gitar, tuh Kadif gue. Tuh rada gak jelas jujur ya, tapi dia bekerja bagus sih. Tapi maksudnya rada gak jelas aja kalau lo ketemu on person. Ya aneh aja, gaulannya jujur aneh banget. Apa kalau tongkrong sama dia aneh banget, main-mainnya komedi juga gak jelas tapi seru, itu aja. Itu pahitnya juga ngurusin ya portal ini itu capek banget, sama ngurusin kalian udah dapet kan Minsok itu. Nah itu juga gue juga ngajak tuh, itu capek sih tapi ya serunya itu nanti pada akhirnya mainnya serunya itu aja, main-main enak ya, itu aja sih, main-main tapi dengan sampingan organisasi itu aja. Mau tambah nggak? Mau tanya lagi nggak? Apa-apa, gue nggak limit. Hari ini paling ke akademik deh. Apa ya? Pelajaran yang paling susah deh menurut Kak Joseph apa? Matkul deh. Paling susah di semester 3. Rektor. Itu soalnya abstrak banget, apalagi di akhir-akhir heat transfer itu soalnya. Itu kayak tai banget. Gue jujur aja. Gak apa-apa ya kata kasar ya. Itu rektor, emang dari semua emang rektor. Kindin gue oke banget, Alin oke banget. Kalian apa lagi tuh? Sisa-sisanya oke aja. Cuman rektor doang gue bermasalah. Berarti kan yang rektor kan, itu solusinya supaya bisa bagus gitu gimana? Ya, jujur kan gue orangnya main, jadi gue nggak bisa ke jawaban yang betul, gak yakin betul. Tapi ya belajar sama teman-teman yang pintar lah, itu sugesti paling general sih, paling bagus kalau kata gua. Sama pintar-pintar, yang teman-teman yang ngerti rektor. Soalnya angkatan kita yang ngerti rektor juga dikit.
Sisa-sisanya kita cuman winging it, cuman hafal-hafal rumus pakai di sini. Oke, udah gas. Nah itu aja. Udah ada cukup. Rafael. Tentang apa ya? Nah, coba deh. Random aja nggak apa-apa. Terus kita tentang KMPN. Menurut Kak Joseph sendiri di KMPN ini masih ada nggak sih yang perlu dibenahi dan apa yang perlu dibenahi gitu? Gitu aja sih. Jujur, kan gue sebagai RMB doang. Nanti kalau misalnya angkatan gue udah ngering nanti baru terasa. Tapi kalau dari gue sendiri sih nggak ada. Paling hal-hal kecil, tapi itu kan dari individual orang sih kalau kata gue. Bukan masalah dari KMPN sendiri kalau kata gue. Itu aja sih. Tapi jujur aja ini gue bingung. Kan nilai KMPN kan ada demokratis sama kekeluargaan kan. Itu gue denger tuh dari nilai itu kalau kata gue konflik sih. Kekeluargaan sama profesionalisme itu beda banget kalau kata gue. Ya lu pikir aja, lu itu emang kalau di rumah lu itu sama kayak di tempat sekolah lu, kerja lu, kuliah lu, sama nggak menurut lu? Beda. Nah itu maksud gue, beda banget. Kalau kata gue itu agak konflik. Itu aja sih. Tapi ya itu mah nanti ada kajiannya sendiri lah kalau misalnya mau diganti. Itu harus ngundang PJ pertamanya tuh sama Kahim pertama tuh pasti. Jadi hasilnya nggak ada. Nanti kalau gue setahun lagi gue bisa kasih jawaban paling nanti. Oke, terus yang apa ya? Tadi ini mau nanya yang Jawara Jalan D. Nah. Itu kakak ngurusin juga nggak yang itu? Enggak sih jujur, itu soalnya yang ngurus itu beneran full dari SBM. Tapi kita itu cuman yang ngajak-ngajak dalam himpunan. Jadi paling kita PJ atau kontak kayak gitu, kontak-kontak untuk di KMPN itu aja. Simpel aja. Kecuali ya itu soalnya kebiasaan udah dari SBM aja yang ini yang ngajak. Jadi ya sudah dari SBM Jawara Jalan D. Udah itu aja. Mau apa lagi? Ya tapi yang Jawara itu yang ikut pokoknya masih jadi status anggota atau yang gimana tuh? Maksudnya gimana? Yang kayak maksudnya dibatasin angkatannya nggak, kayak 21 udah nggak boleh ikut? Nggak, itu mah diatur tiap himpunan. Ada seleksi siap biar yang paling bagus aja paling. Nggak ada batasan aja. Kecuali alumni doang kan anggota biasa intinya itu. Udah itu aja. Ada lagi? Udah. Lagi nggak? Nggak ada. Mau tambah lah, berapa menit? 12. Oke, pas. Ya udah. Terima kasih Kak Joseph. Sama-sama. Jangan lupa daftar Minsok kalau mau. Siap.